Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita cintai, al-muhtaram wal-muhtaram, al-mukarram wal-muhtaram, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, dan juga al-mukarram wal-muhtaram Kiai Haji Nur Kholis Mustari. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh, agar beliau dapat menyertai hari-hari kita dan juga membimbing kita untuk memahami agama Islam ini dengan baik dan benar. Dan juga yang kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Alwi Asgaf, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Kaf, Al-Ustadz Ali Uraidi bin Ustadz bin Al-Habib Ahmad Asgaf, serta Al-Habib Abu Bakar bin Ali Asgaf, dan juga para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan para ulama, para kiai, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan kita semua kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah SWT, berkah dari hari Asyura, dan mudah-mudahan nanti di akhir majelis kita mendengarkan keterangan-keterangan terkait dengan bahaya Syiah terkait dengan Asyura yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir Asgaf. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tadi saya duduk bersama beliau, saya katakan, bagi tugas Bib, antum bagian Syiah, saya bagian yang lainnya. Setuju ya? Setuju ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelumnya saya juga minta maaf kalau nanti dalam penyampaian saya tiba-tiba batuk yang tidak bisa saya tahan, karena saya juga habis sakit kurang lebih 1 bulan ini. Ini pengajian umum pertama kali sejak saya sakit, bahkan sejak lockdown. Jadi saya lama lockdown di rumah karena terkait COVID dengan peraturan pemerintah. COVID-nya sudah meredah, ternyata Malang itu mendapatkan berkah yang lain dari Allah, diberi suhu derajat 16 ya, sehingga banyak warga Malang yang saat itu, kata bahasa Jawa, ambruk. Saya termasuk dari sekian banyak warga Malang yang ambruk. Bahkan ini sekarang masih ada, jadi kalau malam hari itu masih ada batuk-batuk, masih sisa kurang lebih 5% barangkali. Saya bawa ke pengajian ini, mudah-mudahan astashfi bid-dars. Saya mohon kepada Allah agar bisa sembuh dengan pelajaran pengajian ini. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu kalau beliau sakit, beliau justru giat mengajar dan mengaji. Kalau ditanya kenapa, kata beliau, astashfi bid-dars. Saya mencari sembuh dengan mengaji. Karena orang mengaji itu giat. Jadi saya berangkat juga agak serak-serak begitu kelihatan Habib Abdul Qadir semangat. Jadi seperti usia beliau lagi, muda lagi gitu ya. Sekarang usia 55, bisa didiskon 25% ini ya. Akhirnya jadi giat lagi. Karena itu mudah-mudahan majelis kita majelis yang penuh barokah, apalagi majelis syabab. Saya melihat Aswaja Bangil, Aswaja Pandaan, dan Aswaja yang sering saya datangi ini lebih mayoritas adalah penduduknya atau pesertanya syabab ya. Mudah-mudahan menjadi syababu ahlil jannah, syababu ahlil, Allahumma, mudah-mudahan kita semua menjadi syababu ahlil jannah. Mohon maaf, karena di surga nggak ada yang tua-tua seperti bapak ini, tidak ada di surga ya. Yang ada pemuda semuanya. Jadi yang tua-tua ini susah nyari di surga, Pak. Bapak yang tua-tua ini susah dicari di surga.
Dulu Nabi Muhammad SAW bertemu seorang nenek-nenek. Kemudian nenek tersebut mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Nabi, nek, mohon maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Sedih ini. Waduh, nangis. Gimana saya minta doa kok dikatakan apa? Di surga nggak ada nenek-nenek. Berarti saya nggak masuk surga dong. Pikiran si nenek. Akhirnya Rasulullah menghibur. Ya itulah cara Rasulullah menghibur umatnya, salah satunya dengan bercanda, tapi bukan bercanda yang kurang ajar, bercanda dengan ucapan jorok, enggak, tapi bercanda dengan penuh sopan santun. Maka beliau mengatakan, nek, nanti kalau nenek masuk surga itu menjadi gadis lagi, gitu ya. Karena itu nanti bapak-bapak, kakek-kakek ini kalau masuk surga bersama kita semuanya, Allahumma amin, menjadi syabab, menjadi pemuda-pemuda yang penuh perjuangan, ya, pemuda Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai syababi ahlil jannah. Allahumma. Ini mulai jadi muda ini. Mulai sudah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini tepatnya tanggal 10 Muharram, mulai tadi pagi sebenarnya, atau mulai kemarin masuk maghrib ya. Sekarang sudah habis sebenarnya ya. Masuk tanggal 11. Tapi kita merasakan barokahnya Asyura ini luar biasa. Barokahnya Asyura luar biasa. Banyak peristiwa Asyura, banyak terkait dengan para nabi, juga sebagian para sahabat, para aulia, banyak peristiwa Asyura. Tapi malam hari ini saya tidak akan bicara Asyura ya, karena ada pakarnya di belakang saya sana ya. Saya ingin menyampaikan ada satu permasalahan yang sekarang ini juga mengganggu eksistensi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ini suatu wadah yang fenomenal. Karena wadah yang fenomenal maka lawannya juga banyak. Musuhnya juga banyak macam-macam. Kalau Syiah ya memang sudahlah, itu Syiah itu ya musuh kita bebuyutan, ya. Bekakean apa bebuyutan? Ya, bebuyutan. Ya itu sudah. Ada pakarnya ini Abu Abdul Qadir ini ya. Dan insya Allah beliau yang akan menyampaikan. Tapi bukan itu saja. Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak musuhnya, banyak. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini saya katakan wadah fenomenal, dan ini dikatakan as-sawadul a'zam, adalah kelompok terbesar. Kadang-kadang kita susah untuk memikirkannya. Gimana sih itu? Kata hadis bahwasanya umat Islam ringkas cerita terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Seringkali ada orang yang berpikir kritis tapi tidak tepat guna. Ya apa? Berpikir kritis tapi tidak tepat guna. Kata mereka gini, kan tidak mungkin yang 70 salah, yang satu benar. Masuk akal, rasional. Coba ada orang 73, ada orang 73. Mungkin nggak yang satu benar, yang 72 salah? Atau mungkin dikatakan yang satu baik, yang 72 ini jahat, penjahat? Mungkin nggak? Logika kita diarahkan ke sana, akhirnya kita terpengaruh. Ya nggak mungkin. Paling nggak misalnya ada 3 orang lah yang lumayan gitu ya. Yang baik satu, yang agak-agak baik-baik dikit gitu kan. Ya, sehingga kemudian diarahkan. Loh kalau begitu, ada pendapat yang mengatakan 72 ini yang benar, satu yang salah. Diarahkan ke situ. Sehingga pecah-pecahan ini menjadi dianggap benar semuanya. Ini juga bahaya. Padahal begini ya ikhwan, cara menggambarkan 73 ya. Saya ibaratkan buah melon misalnya ya. Ada melon. Kalau semangka, saya bilang semangka hari ini gak enak rasanya. Kenapa itu? Luarnya hijau, dalamnya merah. Kan banyak partai-partai gitu, ormas-ormas gitu kan. Luarnya hijau, dalamnya merah. Mending melon saja ya. Setuju? Ya, saya bicara melon sekarang ya. Melon kan bulat. Ya. Nah itu biasanya ada sebagian orang jualan melon, ya. Kalau ada orang mau beli dikasih apa ya? Untuk nyicipi dulu, contoh.
dipotong srit segitiga itu ya, srit, kemudian suruh coba. Betul? Betul? Ini dicoba manis apa tidak? Saya tanya, yang sisanya yang mau dijual itu lebih banyak apa contohnya yang lebih banyak? Yang sisanya dijual lebih banyak. Nah, sisa yang dijual itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang sedikit yang kalau kita di pasar-pasar segitiga dipotong gitu, itu dibagi 72 golongan yang dikatakan sesat. Mudah sekarang ya, gambarkan. Karena itu dikatakan sisa melon yang dijual diberi istilah as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Adapun yang lainnya ini namanya minoritas. Sudah 3 batang, 3 potongan begini dibagi menjadi 72 golongan. Jadi kalau ini yang dipahamkan kepada masyarakat, berarti kita rasional lagi. Oh iya, yang satu yang paling benar, sedangkan 72 golongan lainnya sesat. Jelas ya? Itulah cara memahami kalimat bahwasanya umat Nabi Muhammad atau umat Islam kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka karena sesat, illa wahid, kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dikatakan kelompok mayoritas. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Sudah paham? Sudah selesai ngajinya. Kayaknya sudah paham. Nah ya ikhwan, kalimat 72 golongan yang sesat. Pertama gini, kita bicara 73 golongan. Apakah persis dihitung 73 golongan? Ada 2 pendapat. Pertama dikatakan oleh sebagian para ulama, ya memang 73 golongan itu yang besar. Adapun yang kecil-kecil golongan ini, yang baru-baru ini diintimakan, dinisbatkan atau dikumpulkan kepada salah satu dari 73 golongan. Itu pendapat ulama-ulama zaman dahulu kala atau salaf, itu mayoritas begitu. Tapi ada juga ulama-ulama kontemporer yang lebih rasional ya. Bukan yang dulu itu salah, tidak. Kan 2 pendapat ya. Rasional bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Gimana? Ya, memahami 73 golongan itu bukan berarti tekstual 73 golongan, enggak. Tapi kalimat itu dikatakan ya dulu alal kathrah, menunjukkan arti jamak. Seperti orang dikatakan hati-hati kamu jatuh terus celaka 13 kata orang Jawa. Itu apakah kecelakaan kali 13 itu? Enggak harus kecelakaan 13 kali. Orang sering jatuh, sering ini, sering itu dikatakan celaka 13 walaupun tidak 13 kali. Kadang-kadang kalau kejawen ini ya, kejawen juga sesat gitu ya. Nyewa hotel ya, kemudian ada kamar tulisannya 13. Aduh, aku nggak mau nyewa yang ini. Kenapa? Nanti didatangi Nyai Roro Kidul kan gitu ya. Nah, ini 13 apa? Ini celaka 13. Bukan berarti Nyai Roro Kidul datang 13 kali, bukan. Itu istilah ya dulu alal kathrah, menunjukkan arti sering atau jelas ya? Nah, kalau dihitung-hitung aliran sesat, wah sampai saat ini, mulai zaman Nabi sampai saat ini, zaman Nabi itu loh sudah ada nabi palsu. Ya dah, Musailimah al-Kadzdzab. Apalagi sekarang pasti bermekaran. Bukan cuman berapa 73, ya dah. Mungkin sudah 7.000, mungkin bahkan lebih mungkin terjadi. Ya. Zaman ulama-ulama salaf itu tatkala dikatakan 73 dengan berbagai macam dan ketemu, ternyata di Jember lahir seorang yang mengaku jadi nabi. Kan namanya 74 jadinya ya. Jadi itu dikatakan bahwasanya kalimat 73 tidak harus menunjukkan tekstual bahwa itu adalah nilainya apa secara apa? Angka betul-betul 73, tapi ya dulu alal kathrah, menunjukkan arti jamak atau Nah, dari sekian banyak ini ya ada Syiah ya. Kalau di Indonesia ini ada Syiah, ada Wahabi, ada liberal. Ya, ini yang besar, kelompok besar. Di dunia ini ada 3 kelompok sekarang. Kalau dulu zaman dahulu kala ini
ada yang Jahmiyah, ya dah. Ada macam-macam. Kalau sekarang sudah nggak ada itu kelompok-kelompok tambah sedikit-sedikit. Nah sekarang di dunia ini ada beberapa kelompok yang besar, tapi ini termasuk minoritas, yaitu Syiah, minoritas di kalangan umat Islam seluruh dunia. Ada juga Wahabi, ya minoritas di kalangan umat Islam dunia, dan juga liberal, yaitu orang-orang yang berorientasi kepada dunia Barat. Itu juga sebenarnya adalah minoritas di kalangan umat Islam. Tapi dari minoritas ini, dari minoritas yang banyak kelompok-kelompok itu ada 3 besar yang sekarang sedang bergulat bersama umat Islam. Apa itu? Syiah, Wahabi, liberal. Syiah sudah ada pakarnya. Jadi saya menghindar dari Syiah nanti insya Allah ya, apalagi Asyura sekarang. Tapi saya ingin bicara yang lain. Wahabi, yaitu Wahabi sumbernya itu dari Najd. Najd itu daerah di Saudi sana ya, mungkin di wilayah-wilayah Riyadh ya, Ahsa Riyadh, itu namanya daerah-daerah Najd. Jadi ada Najd, ada juga Hijaz. Hijaz itu satu wilayah yang terdiri dari beberapa kota, antara lain ada Makkah, Madinah, Jeddah, Taif, ya ada beberapa, Hada. Ya. Sedangkan Najd itu wilayah tersendiri juga. Saya tidak bisa menggambarkan di Jawa ini, atau kalaupun misalnya saya katakan ada kesamaan atau permisalan, saya katakan ini Pulau Jawa lah gitu ya. Jadi kalau Jawa Timur, nah Jawa Timur itu kan mulai dari mana nih? Sekitar Tuban gitu ya. Tuban ke sini itu ya, sebelum Sarang itu Tuban ke sini lah. Itu misalnya saya katakan di situ ada Mekah, ada Madinah, ada Taif, ya dah, ada Hada dan lain sebagainya ya. Adapun sebelah sana, nah ini namanya Najd, wilayah-wilayah Najd. Nah, kalau kita di Jawa Timur, di sana ada Jawa Tengah. Apa Jawa Tengah misalnya? Rembang, apalagi dia? Rembang, terus Tegal, ya dah, Pemalang, kan gitu, itu wilayah. Demikian juga di Mekah sana atau di Saudi sana ada wilayah namanya Najd, ada wilayah namanya Hijaz. Rasulullah berada di Hijaz, sedangkan ini sumber dari Wahabi ini dari Najd. Ya, siapa pencetusnya? Yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Loh, kok dipanggil Wahabi? Ya, kok gak dipanggil Muhammadi? Karena yang pencetuskan adalah siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Itu sering dibahas oleh orang-orang Wahabi sendiri. Wah, itu gak jujur itu. Biarin aja, kita tuduh aja, kamu Wahabi gitu ya. Betul? Mereka juga sering nodo kita kan, kamu itu gini bid'ah. Padahal kita punya dalil, tetap dibid'ahkan. Kita nggak usah ikut ritme mereka. Kamu tetap Wahabi, walaupun kamu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tetap kita juluki Wahabi. Mereka malu, sekarang minta panggil Salafi gitu. Ya, biar seperti ulama salaf, biar seakan-akan pengikut ulama-ulama salaf. Padahal bukan pengikut para ulama salaf, ya dah. Pengikut Wahabi, yaitu orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ya dah. Jadi aliran-aliran yang cukup bahaya kalau kita tahu dalamnya. Salah satu dari ajaran yang tidak benar adalah ajaran Taksim atau kaum Mujassimah. Taksim, apa Taksim itu? Yaitu ajaran yang menisbatkan tubuh, badan kepada zat Allah. Ya, menisbatkan. Jadi misalnya di sana kita membaca ayat atau hadis, ya, yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, ya, rijlullah, kaki Allah. Itu diterjemahkan, kalau tangan Allah ya tangan ini, tangan seperti milik kita ini. Kalau ainullah ya mata Allah seperti mata kita ini. Karena itu Allah menurut mereka, ini Taksim, bahwa Allah itu sedang duduk di kursi. Ya, saya ini kan duduk di kursi. Pertanyaannya gini, kalau Allah itu sedang duduk di kursi, namanya Arsy, namanya Al-Kursi, ya. Pertanyaannya, kursi dengan yang duduk itu besar mana? Saya sekarang duduk di kursi. Saya tanya, lebar mana atau besar mana kursinya dengan saya yang duduk? Kursi. Berarti mengatakan Allah itu kecil karena lebih besar kursinya. Mungkin kita dulu masih kecil-kecil, muda-muda ditanya ya,
gajah itu yang besar apanya kan gitu kan? Ketawa. Bukan, gajah itu yang besar kandangnya. Kan? Kadang-kadang pikirannya kemana-mana, enggak. Gajah itu yang besar apanya? Kandangnya. Artinya kandang lebih besar daripada gajah. Loh, kenapa? Ya karena gajah bertempat di kandang. Sekarang kalau Allah bertempat di suatu tempat, kira-kira besar mana Allah dengan tempatnya? Besar tempatnya. Loh, wong azannya itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu. Kok kandangnya atau tempatnya lebih besar? Kan kontradiksi pemikirannya. Betul? Betul? Itu namanya tajsim. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Ini akidah sesat. Itu salah satu akidah, ya. Juga kalau ini khususnya mudah-mudah saya katakan, kalau klik di Google ya, atau di YouTube, tanya di mana Allah, katanya Allah sedang di langit. Allahu fis sama, kata mereka, bukan kata saya ini. Allahu fis sama, Allah di langit, kata mereka. Kalau kita di mana Allah, itu pertanyaannya bid'ah. Dikatakan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa memerlukan tempat, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mengatakan Allah di langit, itu akidah Wahabi Mujassimah. Paham ya? Bahaya ini. Ada lagi lanjutannya, loh, di sana ada hadis dikatakan bahwa Allah itu setiap 3 malam terakhir turun ke langit pertama, namanya Sama'ud Dunya. Yanzilu Rabbuna ila Sama'id Dunya wa yunadi hal min mustaghfirin, hal min taibin. Ada di apa namanya? Di ba'ida. Yanzilu Rabbuna ila Sama'id Dunya. Tuhan kita ini turun ke langit yang kelihatan dari dunia. Langit yang ada bintangnya, ada bulannya. Yunadi dan memanggil, hal min mustaghfirin, umat kalian, adakah yang minta ampun kepadaku? Adakah yang minta barang-barang atau hajat-hajat akan aku penuhi? Kata mereka, Allah itu betul-betul turun ke langit yang tampak. Artinya langit yang terendah. Yang jadi masalah begini, arsy di mana? Arsy itu menurut sebagian riwayat minimal di atas langit ke-7. Mungkin saya gampangkan saja karena ini kalangan umum ya. Saya katakanlah, langit kan ada 7 ya. Kalau arsy-nya di langit ke-7, kemudian setiap pagi atau menjelang subuh Allah itu turun ke langit yang pertama. Kan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 kan? 7 tingkat. Kalau arsy-nya di tingkat ke-7, kemudian Allah turun ke mana? Tingkat pertama. Loh, pada saat pagi hari atau menjelang subuh itu berarti arsy-nya kosong dong. Betul? Yang jadi masalah, tadi katanya Allah itu di arsy katanya. Ya, kata mereka loh ya. Yang jadi masalah, tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis sahih. Karena Wahabi nggak mau kecuali hadis sahih. Hasan nggak mau, dhaif nggak mau. Tidak ada keterangan sama sekali, boleh dicek di mana saja bahwa Allah itu setelah turun naik lagi. Gak ada. Itu berarti kosong di atas. Ini logika mereka, logika yang kontradiksi. Paham ya? Itulah akidah Mujassimah, tajsim. Jelas salah. Kalau kita Allah maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat, ya sudah. Karena tempat ini katakan makhluk ciptaan Allah. Dulu sebelum diciptakan Allah, apakah Allah butuh tempat? Ya enggak. Sampai sekarang Allah tidak butuh tempat. Karena tempat itu adalah makhluk. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang mereka ini ingin berpikir logis, tapi salah langkah sehingga amburadul jadinya. Ya, berpikir. Siapa orang yang suka berpikir? Nah, kadang-kadang hanya menggunakan akal pikiran. Ini juga tidak didasari oleh akidah yang benar, sehingga kadang-kadang juga sebagian kelompok yang lain selain Wahabi itu juga tergerus oleh pemikiran-pemikiran saja tanpa menggunakan dalil-dalil nakli. Ini juga bahaya. Kelompok-kelompok orang yang berpikir rasional katanya. Ini didominasi oleh sekarang loh ya,
kelompok besar namanya kelompok liberalisme. Apa itu kelompok liberalisme? Liberalisme itu berasal dari dunia barat. Kita masih ingat dunia barat. Dunia barat dulu dikuasai, ya namanya Bizantium gitu ya, dikuasai oleh orang-orang Nasrani, dunia barat. Ya, nah, dunia barat pun sebenarnya terpecah-pecah. Asalnya ada satu agama besar berkuasa sebelum Islam. Saya katakan sebelum Islam. Apa itu? Yaitu agama Nasrani. Tapi ya ikhwan, di barat pun pada akhirnya orang-orang pengikut atau aktivis gereja itu melihat ada ketidaksinkronan antara tokoh-tokoh gereja dengan masyarakat. Jadi ya, tidak sinkron. Ya, karena orang atau seorang pendeta atau paus gitu ya. Nah, itu kalau sudah memegang satu gereja ini mengatakan bahwa dia seakan-akan seperti penguasa di situ ya dah. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam kan enggak. Takmir masjid, ya takmir masjid, menghidupkan masjid, mengajar, tapi tidak punya kekuasaan kepada masyarakat. Masyarakat kadang-kadang rumah ini sholatnya di sebelah sana, bukan di masjid sini. Ada kan begitu? Nah, tapi kalau di gereja zaman dahulu kala tidak begitu. Ini doktrin, dan ini namanya doktrin gereja. Suatu saat terjadi bahwasanya krisis kepercayaan masyarakat barat terhadap wilayah atau tokoh-tokoh gereja. Akhirnya mereka ini protes. Mereka protes. Maka di Indonesia diistilahkan dengan kelompok Protestan. Ya ada. Jadi ada protes, ada yang asli itu Katolik gitu ya. Gereja Katolik kemudian diprotes, jadilah dua kelompok namanya gereja Katolik sama gereja Protestan. Namanya aja Protestan karena suka protes. Yang diprotes apa? Ya tokoh-tokoh gereja kan gitu. Apa masalahnya? Itu masalahnya saya dulu nggak hadir, jadi saya nggak tahu. Yang jelas ada kelompok Protestan, ya dah. Itu kan sejarah begitu. Baik, saya katakan yang asli dulu penguasanya yaitu dikatakan gereja ortodok atau Kristen ortodok atau Katolik gitu ya, lebih murni mengikuti ajaran nenek moyangnya gitu ya. Adapun yang protes pada akhirnya juga namanya orang protes ya, kelompok protes. Mungkin biasanya demo lah, kalau bahasa kita demo. Itu juga punya beberapa kepentingan berbeda-beda. Ada kepentingan yang murni memang memprotes misalnya masalah kepercayaan, tapi ada juga kadang-kadang orang protes itu yang diprotes adalah masalah kuenya dibagi berapa. Ya, gak cocok kuenya dibagi berapa, gak cocok. Akhirnya ada protes urusan agama murni sama protes urusan bagi-bagi kue. Paham ya? Nah, sudah. Akhirnya protes ini juga pecah. Pecah lagi. Yang satu tetap Protestan, yang satu anti. Wes, gak pakai agama-agamaan wes. Jadilah orang-orang ateis. Atau mungkin lebih katakan komunis. Jadi asal dari satu terpecah. Kemudian yang terpecah ini kelompok yang A ikut sana, yang B terpecah lagi jadi C. Jadi ada Katolik, ada Protestan, ada yang nggak mau ke Katolik sama Protestan sekaligus sudah minggat sudah. Akhirnya mereka minggat itu ke daerah barat sebelah timur. Yang paling barat itu tetap ya, yang tengah ini orang-orang banyak protes, ya ini lari ke timur. Maka jadilah di sana daerah-daerah Rusia lebih mayoritas berpaham ateis atau komunis. Tak percaya dengan agama, tak percaya dengan segala macam lah. Tak percaya dengan Tuhan. Nah itu asalnya satu. Coba bukti ya. Saya menganalisa dengan membaca sejarah. Begini. Ini lain masalah tapi ada terkait. Kalau ada satu keluarga ini, saya anggap satu keluarga atau bapak, ibu, suami, istri ya, punya anak dua, kakak dan adik. Ya, saya anggap laki-laki semuanya lah ya, kakak dan adik. Sudah, kakak beradik ini. Biasanya kakak beradik ini kalau rukun itu luar biasa, kemana-mana bersama gitu, kakak beradik, cuman dua toh. Tapi kalau ada kakak beradik yang nggak sinkron, itu kadang-kadang pertengkarannya lebih dari musuh yang luar biasa ini.
Bahkan pertengkarannya ini, perbedaan itu abadi lah gitu. Ya, misalnya ini, kakaknya suka pedes, adiknya anti pedes. Misalnya masakan itu. Kalau ibunya masak pedes, adiknya marah. Kalau ibunya masak tidak pedes, kakaknya marah. Mending masih dibagi kalau zaman dulu, kalau itu ada kakaknya suka telur itu yang kuningnya, adiknya suka putih. Nah, ini damai biasanya. Tapi kondisi tidak begitu kadang di masyarakat ada, saya katakan ada kakaknya suka pedes, adiknya anti pedes. Jadi ibunya ini bingung, masak apa ini? Pedes sana marah sini. Itu namanya perseteruan atau dendam abadi, nggak selesai-selesainya. Ya, mau bicara nggak berani, mau kakak beradik. Nah, itu seperti zamannya Barat, dunia Barat, Amerika lah saya katakan gitu, berseteru dengan Rusia. Nah, mungkin yang bapak-bapak yang tua-tua ini ada masih ingat Pak ya, ada dua blok Barat sama blok Timur. Akhirnya Indonesia dipimpin Pak Harto waktu itu mengatakan kami non blok. Nah, kan gitu kan? Ini sejarah Pak. Saya nggak bicara Pak Harto lah ya, enggak. Saya ingin ada sana blok Barat dan blok Timur. Ini perang, tapi perangnya ini perang dingin Pak. Amerika bikin pesawat bom, maka Rusia bikin tandingannya, kan gitu terus, tak selesai. Pada tahun kesekian, ya, bahkan ada seorang kelompok penyanyi namanya Bimbo, saya masih ingat itu ya, sampai bikin lagu itu ya, Tuan Brezhnev dan Tuan Reagan, kan gitu dulu Pak ya. Ini kan khawatir apa akan terjadi perang dunia 3 saat tersebut. Saking apa? Saking panasnya perseteruan antara dunia barat dengan dunia timur. Tapi timurnya ini timur barat Pak, bukan timur kita. Ya. Nah, kembali lagi saya katakan perseteruan dunia barat, yaitu Amerika dan Eropa, yang mereka lebih dominan beragama Nasrani dengan Rusia yang sebenarnya itu adalah orang-orang ateis, tapi dulunya ini saudara Pak, seayah dan seibu. Seayah dan seibu. Maka terjadi perang dingin. Ya. Nah, namanya pengaruh sama. Barat juga ingin pemahamannya ini disebarkan seluruh dunia agar bisa menguasai dunia. Timur pun, yaitu Rusia, menyebarkan Pak. Maka kalau Barat ini banyak, ya. Bahkan di negara-negara kita, di negara-negara Arab pun itu pemikiran-pemikiran ikut Barat itu banyak. Lah di Barat ada namanya kelompok orientalis, yaitu satu kelompok orang-orang di luar Islam mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi untuk dikritik. Ya apa caranya Islam ini bisa tumbang? Itu dunia Barat. Maka orang-orang orientalis ini punya anak buah, anak cucu Pak. Di antara anak cucu sekarang yang banyak itu namanya orang-orang liberalis. Itu adalah anak cucu dari kaum orientalis ya. Sedangkan yang timur tidak mau tinggal diam, perang juga pemikiran. Akhirnya dirangkullah Cina, dirangkul, maka timbullah namanya komunis Cina. Sudah? Jadi kalau yang berhubungan dengan Cina berarti berhubungan dengan komunis. Itu anak buahnya siapa? Rusia. Ya. Nah, sekarang Rusia tumbang. Yang ada tinggal Cina komunis. Ini yang jadi problem, ya dah. Jadi problem. Indonesia, gimana Indonesia? Tidak sepakat semuanya. Indonesia ini repot, terlalu banyak orang. Ya, makanya sebagian ini kiblat, ayo ke Rasulullah. Kiblatnya ke Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kiblat kita kepada Islam. Allahumma. Ini berkat Wali Songo dan berkat ulama-ulama kita, berkat para habaib, kita dijaga, kita akhirnya kita tetap berkiblat ke Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aman, mudah-mudahan aman. Ya dah. Adapun yang tadi itu kelompok kedua di Indonesia kiblatnya ke barat. Kiblatnya ke barat. Dulu ada satu tokoh, tapi sudah meninggal dunia Pak, lama ini ya. Kasusnya banyak, namanya Nur Khalis Majid, panggilannya Cak Nur. Nah, itu pertama tokoh yang mendapatkan beasiswa pergi ke Amerika. Pertama yang dibahas waktu dia masih di sana itu membahas apakah ada negara Islam atau tidak ada. Itu ada Murosalah. Murosalah itu surat menyurat antara dia dengan kawannya atau gurunya seniornya namanya Profesor Rum. Ya.
kalau salah profesor siapa ya? Rom pokoknya gitu ya, saya lupa namanya. Itu ada bukunya Pak. Ya, terjadilah diskusi apakah negara Islam itu ada atau tidak ada. Saya nggak diskusi sama saya gitu ya. Kalau diskusi sama saya dikatakan ada. Negara Islam pertama kali di dunia adalah negara Madinah yang presidennya atau apa namanya? Bukan presidennya atau kepala negaranya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kok bisa? Ya, karena beliau meletakkan dasar yaitu negara modern di Madinah Al-Munawwarah dengan apa ya? Ciri khas negara modern itu ada undang-undang bersama namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Hidup boleh bersama dengan kelompok non-Islam, boleh hidup bersama. Ada tapinya. Tapi Nabi Muhammad itu walaupun mendirikan negara Madinah, negara Islam pertama di dunia, beliau menerapkan syariat Islam. Apa itu? Kalau ada orang Islam mencuri yang ada di Madinah, maka potong tangan. Kalau ada orang Yahudi di dalam kota Madinah mencuri, potong tangan. Kalau ada orang Majusi mencuri, potong tangan. Nggak ada bedanya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah negara Islam pertama yang ada di dunia, dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nggak negara Islam? Ada nggak? Itu diingkari oleh Nurholis Majid dalam murosalahnya atau dalam surat menyurat dengan kawannya itu Profesor Rum kalau tidak salah gitu. Diingkari ya. Nah ini pengaruh Barat. Kenapa? Karena Barat tidak mau timbul negara-negara Islam, tidak mau. Ya, anti negara-negara Islam. Maka dibuat orang-orang yang beragama Islam, tokoh-tokoh Islam diberi beasiswa. Akhirnya mereka ini mereka ini menyampaikan ide-ide kaum Barat, yang kaum Barat itu tiada lain adalah orang-orang orientalis yang tadi itu sudah sumbernya satu. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro, ini yang nasoronya. Hatta tetapi amin tahu. Ada. Nah, cuman ya ikhwan, tadi saya katakan ada dunia Barat, ada dunia Timur. Dunia Timur yaitu orang-orang ateis atau orang Rusia mempunyai anak buah atau anak angkat yang kuat namanya Cina komunis. Gimana dengan dunia Barat? Ternyata dunia Barat walaupun galak, Amerika itu polisi dunia, tapi kalah dengan sekelompok orang yang namanya orang-orang Zionisme. Siapa Zionisme? Yaitu orang-orang Yahudi yang menempat di salah satu bukit namanya Bukit Zion di daerah sana ya. Nah, di Bukit Zion itu tempat musyawarah Pak, gimana merubah keadaan dunia ini. Maka disitulah dibuat trik-trik ya, metode-metode untuk menghancurkan Islam, menghancurkan segala macam. Karena musuhnya Yahudi ini bukan cuma Islam, semua agama dijadikan musuh oleh Yahudi. Cuman aneh begini Pak, kalau Islam sebagaimana kita ketahui, kita diwajibkanlah ikut menyebarkan Islam kan begitu ya. Akhirnya Islam berkembang kemana-mana. Agama Kristen dan agama-agama lainnya juga mereka punya misi untuk menyebarkan agama masing-masing, yang Hindu-Hindu, yang Buddha-Buddha kan gitu kan di tempat-tempat. Ya, yang Kristen-Kristen, yang Islam-Islam. Cuman kalau Yahudi enggak. Yahudi ini agama eksklusif, tertutup. Namanya agamanya Bani Israel. Ya, nah kita ini kan enggak bisa daftar. Saya kepingin daftar jadi Bani Israel, enggak bisa. Mas ini namanya siapa? Masnya, Arif lahir di mana Mas? Pasuruan. Turunan Madura atau turunan? Oh Madura. Ya, alhamdulillah turunan Madura. Bisa enggak Mas Arif itu daftar pergi ke Solo atau ke Jogja pada siapa itu? Jogja, penguasa Jogja siapa itu? Apa? Sultan Hamengkubuwono daftar gini, Pak Sultan, saya pokoknya daftar jadi orang Jawa murni, bisa enggak? Enggak bisa, Madura ya Madura. Ya enggak? Nah, saya katakan seperti itu juga, Bani Israel itu enggak bisa kita daftar. Bayar pun enggak bisa, Pak. Ya, orang Jawa ya Jawa. Cuman kalau agamanya apa kan terserah kan gitu kan ya, terserah pilihannya. Cuman etnis. Nah, yang dikatakan Yahudi itu agama etnis, milik orang Yahudi murni yaitu Bani Israel, mudahnya begitu. Cuman Israel ini adalah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah sejak zaman Nabi Daud dahulu kala itu cerdas. Nah, cerdas tapi cerdasnya mokong-mokong Pak. Ya,
gak cerdas ge api itu ndak. Wis cerdas, muakal, mokong, megelo mana gitu ya. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Maka Yahudi ini berusaha menguasai dunia. Bukan memasukkan kita ke agama Yahudi ndak. Tapi gimana semua agama di dunia ini tunduk pada Yahudi. Itu tujuan, misinya begitu Pak. Berbeda dengan agama-agama lain yang menyebarkan agamanya atau pemahamannya. Yahudi tidak. Nah, Amerika, Eropa yang sebesar itu yang bisa mengalahkan orang-orang Rusia itu kalah dengan sekelompok kecil yang namanya orang-orang Zionis. Karena itu gini, orang-orang Zionis membuat berbagai macam metode, mulai pakaian, ya dah, segala macam adat istiadat yang jalankan orang Barat. Yang menjalankan orang Barat. Yang jadi masalah, anak-anaknya umat Islam yang belajar ke Barat, ya, akhirnya berkiblat ke Barat, yang Barat itu sendiri berkiblat kepada Zionisme. Maka banyak anak umat Islam, baik di Indonesia, bahkan di Timur Tengah, ya, yang kadang-kadang tidak mengerti agama, berpakaian ala-ala Barat. Saya sedih kadang-kadang itu, sedih gitu. Begitu naik mobil, ketemu lampu merah. Wadah anak gitaran-gitaran, pakai baju hitam-hitam, kepalanya ini ada merah, kuning, hijau gitu ya. Terus talinya di sini, tendeknya itu kadang-kadang besar segini gitu. Ya, saya bilang gini, loh, saya ini juga sering melihat film Barat atau pemain bola. Ya, saya juga senang bola. Jadi, ya, misalnya dulu ada namanya Baggio, ini ada ya, Roberto Baggio gitu. Pernah dia pakai tindian gitu ya, pakai macam-macam tampilan. Tapi itu dia, saya tidak memuji, tapi orangnya ganteng gitu ya. Jadi rada pantes. Niki ndare ireng, maaf, wis ireng elek, nggih pakai ngono-ngono tambah elekan maneh gitu ya. Kok gak ngerti ya, iki Jawa wis talah sudah. Kita ini sudah ketinggalan zaman, urusan hidup, urusan gini, yo pakaian serotok ganteng. Masa pakaian gitu? Ini pemikirannya ikut tradisi Barat. Tapi nggak tahu diri, Pak, kan gitu. Ini kan repot jadinya, sedih, ya. Wis pese ireng, nggih konoan pisan gak pas pokoke saya. Sedih saya, ya. Biasa-biasa saja lah gitu. Kita ini loh, wis ngene-ngene kepengin ganteng cek repot kan gitu ya. Wah, mbak pakaian ndak gena-gena. Ini sedih kita melihatnya. Pernah melihat gitu? Pernah apa banyak? Itu masalahnya. Itu namanya orang Indonesia. Kadang-kadang mohon maaf, namamu siapa? Namanya Islam. Oh, namanya Salim, namanya Ahmad, namanya Syarif. Bapakmu apa? Oh, ayah saya ini ketua masjid. Oh, ayah saya ini ketua RT. Lah anaknya, ya saya dulu nggak direken, ya sudah saya hidup sendiri gini, jadi rusak kabeh ini karena berkiblat ke dunia Barat, yang Barat itu sendiri berkiblat kepada orientasi di mana? Di Zionisme atau orang-orang Yahudi. Ini yang menjadi merusak tatanan dunia, bahkan dunia Islam pun dirusak sedemikian rupa. Bukan sekedar pakaian itu adat, ya ada banyak. Paling nyata ini kalau malam tahun baru. Nah ini kan nyata kan, waduh anak-anak kita, adik-adik kita, pokoknya ya mudah-mudahan jamaah sini nggak ada yang ikut gitu ya. Wah rame-rame bikin kembang api, bikin ini malam nggak tidur kan gitu ya. Aduh mulai setahun gitu ya kan. Tapi itu kan orientasinya kemana? Ke dunia Barat, yang Barat sudah dikalahkan pemikirannya oleh orang-orang Zionis. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Hatta tattabi'a millatahu. Ya. Balik lagi. Ini imbu. Ya. Sudah selesai belum waktu? Beb, gimana Beb? Betul. Waktunya habis. Imbu. Apakah pengaruh Yahudi itu hanya sekedar pakaian? Bukan. Banyak pengaruh Yahudi. Pemikiran pun pemikiran Yahudi. Ritual agama pun banyak ritual Yahudi yang ditiru oleh orang lain non-Yahudi. Antara lain ditiru oleh orang Syiah. Ya, mulai tadi pagi. Apa itu? Niyahah. Apa niyahah itu ya? Nangis-nangis.
orang nangis karena kepaten, karena ada yang meninggal dunia itu wajar. Nabi Muhammad pun tatkala putra beliau Sayyidina Ibrahim wafat, beliau meneteskan air mata, wajar. Tapi masalahnya bukan begitu. Orang Yahudi kebiasaannya itu suka mukul-mukul dada, melukai dirinya, ya. Sehingga namanya niyaha, ya. Niyaha itu orang yang ada saudaranya mati, wafat, kemudian dia sedih, meraung-raung, merobek-merobek baju, ya dah. Nah, memukul-mukul dada, ini kebiasaan orang Yahudi. Itu dilarang dalam Islam, dalam bahasa hadis namanya niyaha. Diikuti oleh orang Syiah, Pak. Diikuti oleh orang Syiah. Ya hari ini, Asyura ini, mereka itu kalau sudah Asyura, mukul-mukul badan, blak, blak, sampai berdarah-darah. Siapa yang ditangisi? Itu imam kita, panutan kita, dan tidak seperti yang juga mereka. Beliau bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau terbunuh, kita sedih. Siapa tidak sedih? Cucu Nabi terbunuh, kita sedih. Tapi sedihnya harus wajar seperti Rasulullah tatkala kehilangan Siti Khadijah, istri tercinta atau putra beliau yaitu Sayyidina Ibrahim, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak sampai meraung-raung Nabi Muhammad, bahkan melarang orang kalau ditinggal mati oleh keluarganya meraung-raung, merobek badan, mukul-mukul. Kalau ini enggak, kamu kenapa menangis? Kita sedih karena Sayyidina Husain terbunuh. Loh, banyak terbunuh. Saya tidak, naudzubillah ya. Kita menghormati Sayyidina Husain, mencintai Sayyidina Husain. Kita prihatin dengan peristiwa itu. Tapi ada lagi, sama-sama keluarga Nabi. Namanya Sayyidina Hamzah, pamanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Hamzah? Siapa? Beliau adalah pahlawan Islam, pahlawan perang Uhud, ya, yang bahkan beliau ini terbunuh, termutilasi bahasa sekarang ini. Badannya kena panah, penahin segala macam. Nabi Muhammad sedih. Ya dah. Kita yang saya katakan? Kok enggak ada orang menangis-nangis mengatakan seperti yang dilakukan oleh orang Syiah yang katanya mereka sedih terhadap meninggalnya Sayyidina Husain. Kenapa kok tidak juga dilakukan seperti itu terhadap Sayyidina Hamzah? Padahal kalau kita melihat sejarah, saya melihat sejarah menurut versi saya, pemahaman saya, itu luka-lukanya Sayyidina Hamzah jauh lebih parah daripada lukanya Sayyidina Husain. Loh, Sayyidina Husain kan cucu Nabi, ini paman Nabi. Yang satu cucu, yang satu paman. Bagaimana? Wajib dua-duanya dicintai. Jadi kalau misalnya jujur, nggak ada tendensi apapun, mestinya kalau kita sedih terhadap terbunuhnya Sayyidina Husain, kita juga harus sedih dengan terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Kenyataannya kan enggak, berarti ada apa-apa ini. Pasti ada apa-apa, ya enggak? Jelas? Jelas. Jadi orang Syiah itu enggak jujur. Orang Syiah enggak jujur. Dan kita tidak pernah dengar bahwa orang-orang Syiah itu menangis atas kewafatannya ayah Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar? Tidak pernah. Tidak pernah. Sayyidina Ali itu terbunuh. Cuman memang sejarah tidak meriwayatkan seperti riwayat Sayyidina Husain. Berarti di sana ada Sayyidina Ali. Saya katakan, saya tanya sekarang, afdol mana dalam suatu permasalahan demikian ini antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan putranya itu Sayyidina Husain, afdol mana? Kalau saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya katakan afdol Sayyidina Ali daripada Sayyidina Husain. Ya, afdolan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali termasuk dari Al-Khulafaur Rasyidun, 4 khalifah yang sangat mulia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan runtut. Paling afdol di dunia ini, dunia Islam, setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali menurut pendapat jumhurul ulama. Saya nggak usah merinci lah di sini. Tapi sini akan saya katakan, loh kenapa nggak menangis atas wafatnya Sayyidina Ali, gitu loh? Kenapa? Kenapa kok Sayyidina Husain? Bukan berarti kita nggak sedih kan?
Kita sedih, tapi tidak meratap-ratap seperti mereka. Artinya ada sesuatu yang salah dalam ritual orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah itu jujur, seperti Ahlussunnah wal Jamaah, dihauli, siapa dihauli? Kalau kirim Fatihah, Sayyidina Abu Bakar kirimi Fatihah, Sayyidina Umar kirimi Fatihah, Sayyidina Utsman kirimi Fatihah, Sayyidina Ali kirimi Fatihah. Kakaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dikirimi Fatihah, Sayyidina Husain dikirimi Fatihah. Sahabat-sahabat yang lain dikirimi Fatihah, didoakan. Itu namanya jujur, berislam yang jujur. Kalau ini berislam pilih kasih, ya dah, yang lain ditinggalkan. Bahkan sedih terhadap Rasulullah wafat itu tidak terdengar sama sekali di kalangan orang Syiah. Aneh kan? Sumber utama kemuliaan itu siapa sih? Rasulullah. Sebabnya ahli sejarah ya ikhwan. Dulu saya mendapat keterangan dari guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Cuma waktu itu saya masih santri pertengahan lah. Belum yang pertengahan itu, saya 8 tahun di sana, yang 4 tahun lah. Jadi antara pemahaman dan ini juga belum 100% paham ya. Tapi saya terngiang begini. Ada ahli sejarah. Ahli sejarah, ini saya lupa namanya. Mengarang buku sejarah. Mengarang buku sejarah. Mulai dari Nabi lahir, bahkan sebelum Nabi lahir ya. Sampai Nabi lahir terus, begitu urusan Nabi wafat, penanya diletakkan. Ditanya sama kawan-kawannya, kenapa gak mau selesaikan kan? Aku gak kuat. Kalau sudah menulis tentang Rasulullah wafat gak kuat. Wah ini betul-betul pecinta Nabi. Ya dah. Tidak meremehkan atau menghina atau meremehkan yang lain, tidak. Tapi begitu Rasulullah yang dibahas, beliau tidak kuat karena menulis tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bukunya gak jadi. Karena gak selesai. Sejarah Nabi gak selesai. Ya sampai di situ. Ini yang saya pernah dengar keterangan waktu di kelas ya. Ya mudah-mudahan ada ketemu bukunya. Cuman saya lupa bukunya namanya apa, sejarah apa itu. Yang jelas sejarahnya tidak masyhur kecuali orang-orang yang mutolek, ahli mutola'ah bisa mengetahui oh itu maksudnya buku itu gitu ya. Tapi saya pernah mendengarkan keterangan dari guru saya, ada seorang penulis sejarah yang tatkala membahas tentang wafatnya Nabi, beliau nggak bisa apa-apa, kemudian diletakkan. Ya, diangkat kolamnya gak jadi nulis. Kenapa? Takut menangis. Itulah sebenarnya pecinta sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul? Kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah cinta Nabi. Kita cinta Nabi. Cinta Nabi. Cinta Sayyidina Abu Bakar. Cinta Sayyidina Umar. Cinta Sayyidina Utsman. Cinta Sayyidina Ali. Cinta Sayyidina Hasan. Cinta Sayyidina Husain. Cinta para sahabat Nabi, cinta istri-istri Nabi, cinta anak turun Nabi, cinta sesama muslim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan didengar oleh Allah SWT sebagai doa dan kita jadikan bersama dengan mereka. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah SWT sebagai pencinta Nabi Muhammad SAW, pencinta para sahabat Nabi, pencinta keluarga Nabi, dan juga kita cinta pada Islam dan simbol-simbol Islam. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.